Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Tenang, Sobat Time Travel. Gelap, sunyi, jauh di bawah Pulau Sulawesi. Bumi sedang bergerak. Bukan beberapa sentimeter biasa, tapi sebuah pergerakan raksasa yang sudah berlangsung selama jutaan tahun. Dan baru sekarang, manusia mulai menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebuah jaringan patahan raksasa tersembunyi di bawah Sulawesi. Retakan bumi yang selama ini diam ternyata masih hidup, masih bergerak, dan masih menyimpan energi yang suatu hari bisa dilepaskan menjadi peristiwa yang besar. Pertanyaannya, apakah patahan ini baru muncul? Atau sebenarnya retakan itu sudah ada sejak zaman purba? Dan kita baru sekarang mampu melihatnya. Inilah kisah tentang Sulawesi, pulau paling rumit secara geologi di Indonesia. Tempat 4 lempeng bumi bertabrakan, tempat kerak bumi tercabik-cabik, dan tempat para ilmuwan menemukan sesuatu yang mungkin menjelaskan kenapa Sulawesi terus diguncang gempa yang mematikan. Muncul patahan di bawah Sulawesi. Misteri retakan bumi yang akhirnya terungkap. Jika kita melihat peta Indonesia, ada satu pulau yang bentuknya terasa aneh. Unik. Sulawesi. Bentuknya tidak simetris, tidak sederhana, tidak seperti pulau lain. 4 lengannya menjulur ke segala arah, seperti entitas yang hidup. Dan ternyata, bentuk aneh itu bukan kebetulan. Para ahli geologi percaya Sulawesi adalah hasil dari tabrakan tektonik paling kompleks di muka bumi. Bayangkan, 4 kekuatan raksasa bertemu di satu tempat. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara. Lempeng Pasifik bergerak dari timur. Lempeng Euro-Asia menekan dari barat ke tenggara. Dan lempeng Filipina ikut mendorong dari sisi yang lain. Semua bertabrakan tepat di kawasan Sulawesi. Akibatnya, kerak bumi di wilayah ini terpelintir, retak, naik, turun, bergeser, seperti kaca yang ditekan dari segala arah sampai pecah. Dan dari anomali alam itulah lahir Pulau Sulawesi. Beberapa tahun terakhir, muncul berita yang membuat banyak orang penasaran. Ilmuwan menemukan patahan raksasa di bawah Sulawesi. Nah, judul itu terdengar seperti judul film kiamat. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah tiba-tiba muncul retakan baru gitu? Apakah bumi Sulawesi sedang terbelah? Ternyata jawabannya lebih rumit dari yang kita pikirkan, dan justru lebih menakjubkan. Karena patahan itu kemungkinan sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Masalahnya, manusia baru sekarang mampu melihat bentuk sebenarnya. Selama puluhan tahun, para ilmuwan hanya melihat gempa satu persatu. Tapi, ketika teknologi berkembang, mereka mulai melihat pola. Dan pola itu membentuk garis panjang. Sebuah garis yang menunjukkan adanya jalur retakan aktif di bawah Sulawesi. Semakin banyak data gempa dikumpulkan, semakin jelas bentuk luka bumi itu. Dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Di bawah Sulawesi terdapat banyak sesar aktif. Palu Koro, Matano, Poso, Wananai, Tolo, Batui, semuanya adalah retakan kerak bumi. Tapi ada satu yang paling terkenal, sesar Palu Koro. Patahan inilah yang membelah Sulawesi seperti sayatan raksasa. Panjang jalurnya mencapai ratusan kilometer. Dan yang mengerikan, sesar ini termasuk salah satu patahan tercepat di Indonesia. Pergerakannya bisa mencapai beberapa sentimeter per tahun. Mungkin terdengar kecil ya bagi kita, tapi dalam dunia geologi, itu sangat cepat. Artinya, energi terus terkumpul di bawah tanah. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, dekade demi dekade, hingga akhirnya
terjadi pelepasan energi yang besar. Dunia melihatnya pada tahun 2018. Awalnya hanya sore biasa. Lalu, bumi mulai bergetar. Dalam hitungan detik, guncangan berubah menjadi mimpi buruk. Gempa magnitudo besar menghantam Palu dan Donggala. Bangunan-bangunan runtuh, jalan terbelah, listrik padam, orang-orang berlarian dalam kepanikan. Namun, yang terjadi setelahnya lebih memilukan. Tsunami datang menerjang Teluk Palu. Gelombang air menghancurkan pesisir, dan tanah mulai bergerak. Fenomena likuifaksi membuat tanah berubah seperti lumpur cair. Rumah-rumah tenggelam, gedung-gedung terseret. Satu kawasan itu hilang dalam sekejap. Bencana itu memperlihatkan sesuatu yang menakutkan. Sulawesi bukan hanya wilayah rawan gempa, tapi wilayah dengan sistem patahan aktif yang sangat kompleks. Dan setelah bencana itu, penelitian besar-besaran dimulai. Masalah terbesar dalam geologi adalah manusia tidak bisa melihat langsung ke dalam bumi. Kita hanya bisa mengebor beberapa kilometer. Padahal, kerak bumi tebalnya puluhan kilometer. Jadi bagaimana ilmuwan mengetahui ada patahan di bawah tanah? Jawabannya adalah gelombang gempa. Ketika gempa terjadi, bumi mengirimkan getaran ke segala arah. Gelombang ini disebut gelombang seismik, dan setiap gelombang membawa informasi. Ada gelombang P, gelombang tercepat, bisa menembus padatan dan cairan. Lalu ada gelombang S, dia lebih lambat, tapi lebih merusak. Gelombang ini hanya bisa melewati benda yang padat. Dengan membaca kapan gelombang tiba di stasiun seismograf, ilmuwan bisa menghitung lokasi gempa. Semakin banyak data, semakin jelas gambaran bawah permukaan bumi. Dan dari ribuan gempa kecil, muncullah pola mengejutkan. Gempa kecil sering tidak terasa oleh manusia. Tapi bagi ilmuwan, gempa kecil adalah petunjuk. Karena setiap gempa kecil biasanya terjadi di jalur patahan. Nah, bayangkan retakan kaca. Kalau retakan itu bergerak, titik-titik tekanannya akan muncul, mengikuti garis retakan. Hal yang sama terjadi di Sulawesi. Ketika ribuan data gempa dipetakan, titik-titik itu mulai membentuk jalur panjang di bawah tanah. Dan jalur itu menunjukkan adanya patahan raksasa yang tidak dipahami sebelumnya. Inilah alasan kenapa berita itu muncul. Bukan karena patahannya tiba-tiba lahir, tapi karena teknologi modern akhirnya mampu memperlihatkan sidik jari pergerakan bumi di Sulawesi. Untuk melihat pola gempa dengan lebih akurat, ilmuwan menggunakan metode bernama MGHD, Modified Joint Hypocenter Determination. Wah, namanya rumit banget ya. Tapi konsepnya luar biasa. Metode ini mencoba menentukan ulang lokasi pusat gempa secara lebih presisi. Karena lokasi gempa biasa sering meleset akibat struktur bumi yang tidak seragam. Batuan di bawah Sulawesi itu sangat kompleks. Ada batuan padat, ada kerak samudra, ada fragmen benua, ada zona magma. Semua itu mempengaruhi kecepatan gelombang gempa. Akibatnya, posisi gempa bisa tampak salah. MGHD ini memperbaiki kesalahan itu. Metode ini menghitung banyak gempa sekaligus, lalu memberikan koreksi pada setiap stasiun pengamat. Dengan begitu, lokasi hipocenter gempa menjadi lebih akurat. Dan ketika semua titik gempa itu dipetakan ulang, muncullah gambaran retakan bawah tanah yang lebih jelas. Yang membuat Sulawesi berbeda dari wilayah lain adalah sejarah geologinya. Pulau ini bukan terbentuk dari satu bagian utuh. Sulawesi adalah mozaik geologi. Potongan-potongan kerak bumi dari berbagai tempat pernah bertabrakan di Sulawesi. Ada bagian dari paparan Sunda, ada fragmen dari Australia,
ada kerak samudra purba, bahkan ada pecahan yang diduga berasal dari sekitar Papua. Selama jutaan tahun, semua bagian itu bergerak perlahan, lalu saling menghantam, menyatu, terangkat menjadi pegunungan, dan meninggalkan luka-luka tektonik yang masih aktif sampai hari ini. Karena itu, Sulawesi dipenuhi sesar, dipenuhi patahan, dipenuhi zona lemah, dan semuanya saling terhubung. Di utara Sulawesi, terdapat Palung Sulawesi Utara. Di sini, kerak samudra menghujam ke bawah kerak lain. Proses ini disebut subduksi. Ketika kerak bumi masuk semakin dalam, tekanannya meningkat luar biasa. Batuan meleleh, magma terbentuk, energi terkumpul, dan jika tekanan itu dilepaskan mendadak, terjadilah gempa besar. Nah, di Tenggara Sulawesi, ada lagi zona subduksi Laut Banda. Artinya, Sulawesi dikepung oleh sumber gempa dari berbagai arah, seolah pulau ini berada di tengah medan perang tektonik lempeng-lempeng benua. Ada alasan kenapa Sulawesi sering mengalami gempa besar, karena wilayah ini memiliki hampir semua mesin pembuat gempa, patahan transform, zona subduksi, fragmen kerak aktif, tekanan lempeng dari berbagai arah, dan struktur batuan yang sangat kompleks. Semua faktor itu membuat energi mudah terakumulasi, dan ketika dilepaskan, hasilnya bisa sangat destruktif. Kita sering berpikir bumi itu stabil, padahal tidak. Benua bergerak setiap saat, pegunungan tumbuh perlahan, palung laut terus berubah, dan Sulawesi masih terus terbentuk sampai sekarang. Artinya, proses yang menciptakan pulau ini belum selesai. Retakan-retakan di bawah tanah masih bergerak, sesar-sesar masih aktif, dan gempa besar di masa depan hampir pasti akan terjadi lagi. Pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan. Ilmuwan tidak bisa memprediksi tanggal pasti gempa. Tidak ada teknologi di dunia yang mampu melakukannya secara akurat. Tapi, ilmuwan bisa melihat potensi. Dan Sulawesi memiliki potensi sangat besar, karena energi terus terkumpul di patahan aktif. Semakin lama patahan terkunci, semakin besar energi yang disimpan. Dan ketika dilepaskan, guncangannya bisa sangat luar biasa. Itulah sebabnya, penelitian tentang patahan Sulawesi sangat penting. Karena memahami retakan bumi berarti memahami ancaman di masa depan. Sulawesi adalah bukti bahwa planet ini masih hidup. Di bawah gunung, di bawah kota, di bawah laut, bumi terus bergerak. Dan jauh di bawah Sulawesi, terdapat jaringan retakan raksasa yang perlahan mulai dipahami manusia. Retakan yang telah ada sejak jutaan tahun lalu. Retakan yang membentuk pulau ini. Retakan yang suatu hari bisa kembali mengguncang segalanya. Mungkin selama ini kita berpikir gempa hanyalah bencana sesaat. Padahal bagi bumi, gempa adalah cara planet ini bernafas. Dan Sulawesi adalah salah satu tempat di mana nafas bumi terdengar paling keras. Karena di bawah Sulawesi, bumi belum selesai bergerak. Saya Anton dari Tan Travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.